tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel aku, Fitri Angga. Nah, video kali ini aku ditemenin sama suami. Nah, di sini kita bakal kolaborasi. Nah, video kali ini berbeda dengan video sebelumnya. Di sini aku ditemenin sama suami. Di sini kita bakal kolaborasi seperti biasa. Untuk mendukung channel ini jangan lupa like, subscribe dan share. Nah, di sini kita akan ada informasi sedikit. Nah, kita akan mengadakan giveaway. Nah, jadi selalu dukung channel ini, jangan lupa subscribe. Jika subscribe kita sudah tembus dari 1000 subscribe, kita akan mengadakan giveaway. Nah, nanti untuk informasinya bisa dilihat di deskripsi di bawah ini, oke? Terima kasih. Selamat menyaksikan video kita. Check it out. Nah, di sini kita bakal bahas tentang tips dan trik menjawab pertanyaan calon prospekan. Nah, biasanya ketika kita memperkenalkan suatu bisnis MLM, banyak banget alasan atau pertanyaan dari prospekan. Nah, ini dia kita bakal bahas apa sih pertanyaannya yang biasa diberikan dan gimana kita cara menjawabnya. Misi Kak, saya mau bertanya Kak. Nah, di sini kan saya sudah menjalankan bisnis itu. Nah, waktu saya mau merekrut calon prospekan saya, dia tuh alasannya tuh salah satunya tidak punya modal. Itu cara mengatasi atau menjawabnya itu gimana sih Kak? Mohon bimbingannya. Terima kasih Kak. Oke, aku bakal jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk ya. Yang pertama tadi dengan Mas siapa? Dengan Mas siapa tadi? Mas Tejo Kak. Oh ya, saya akan menjawab. Jadi kalau misalnya ketika kita prospek orang, biasanya kan banyak alasan. Nah, salah satu pertanyaan dari Mas Tejo itu adalah nggak punya modal. Sebenarnya nggak punya modal itu adalah ketika kita terjun ke bisnis MLM, tidak ada yang tidak punya modal, pasti punya modal. Nah, misalnya dengan cara kita mengatasi atau menyikapi orang yang alasannya atau pertanyaannya nggak punya modal Kak, itu gampang banget. Nah, jadi ketika kita niat pasti bakal ada aja jalannya. Misalnya apalagi ketika kita prospek orang itu adalah ibu rumah tangga. Nah, ibu rumah tangga itu biasanya ya, dia tuh punya jatah bulanan untuk belanja dari suaminya. Nah, itu kalau memang ibu-ibu itu niat, dia bisa nabung untuk modal terjun ke bisnis MLM-nya. Gimana Mas Tejo, bisa dimengerti? Oh iya, makasih Kak. Terima kasih atas jawabannya. Sukses terus. Oke, pertanyaan berikutnya dari Mas siapa? Bagusnya D. Bagusnya diapain Mas? Bukan itu Mbak. Nama saya Bagus Nyadi. Nah, kayak gini, nih. Bagus Nyadi. Oh, namanya Bagus Nyadi. Kirain bagusnya di mana? Saya mau bertanya. Nah, di sini kan kebanyakan orang itu kalau konsumen itu mau beli itu alasannya banyak. Salah satunya itu produknya mahal. Nah, gimana itu cara menjawabnya atau cara menyikapinya, Kak? Terima kasih. Oke, saya akan menjawab. Nah, ketika kita menawarkan satu produk itu hal biasa banget ya, Mas. Ketika kita ini pasti jawabannya produknya mahal Kak gitu. Nah, sebenarnya mahal tidak suatu produk itu sebenarnya relatif banget loh, Mas. Jadi, orang yang bilang produknya itu mahal itu mereka tuh belum tahu khasiatnya. Ketika mereka udah tahu khasiatnya, mereka bakal order kok produk itu. Nah, ketika kita berulang kali dia selalu memberi alasan produknya mahal Kak, itu udah di skip aja, berarti dia bukan target kita, bukan pasar kita. Nah, kita cari konsumen lain yang memang melupakan kualitas kita, dia tidak mempermasalahkan harga. Ya. Nah, jadi alternatif keduanya Mas, jadi coba kita tawarin member, karena kalau misalnya ketika coba Mbak daftar member aja biar dapat harga lebih murah. Nah, ketika kita ajak member itu kasih tahu bahwa ketika kita terjun ke member jangan takut untuk jualan, karena ketika kita daftar member nggak mesti kita jualan, kita gabung member, kita daftar member hanya untuk
membeli saja itu baik-baik saja. Gitu ya Mas? Bisa dipahami jawaban dari saya? Betul. Oke, saya akan beri kesimpulan dari pertanyaan Mas Tejo dan Mas Magus Nyadi tadi ya. Nah, sebenarnya ketika kita dengan calon prospekan atau dengan konsumen itu pasti kita mengalami hambatan atau mereka berbagai beribu alasan. Nah, tergantung bagaimana cara kita menyikapi. Misalnya dari modal tadi udah saya jawab tentang kalau misalnya nggak punya modal. Terus yang kedua tentang konsumen. Nah, konsumen ini sebenarnya kalau untuk konsumen itu gampang banget ketika dia minat produknya tetapi dia kemahalan, cukup kita tawarin untuk gabung member biar dia bisa dapat harga lebih murah. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Jika kalian semua suka dengan video kita, jangan lupa Like, subscribe, dan share. Oke, sampai jumpa kembali. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Back down, excellent. Berani mencet. Oh ya, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah muncul. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Semoga menghibur Anda. Jika Anda suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Kaget aku, Bi. kalah. Loh, agak tebel nih.